Nah, kemudian saya coba cek ulang. Ini untuk tadi kalau tidak salah itu 73 ya untuk skornya. Nah, jadi kita belum cek juga tampilannya ada perubahan atau enggak. Soalnya kan kita melakukan tadi JavaScript, CSS-nya itu digabungkan, kemudian juga kalau diperkecil sih biasanya tidak akan ada masalah. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini performanya naik dari 73 ke 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, dan di video kali ini adalah saya akan coba mendemokan bagaimana penjelasan tentang mempercepat loading bagaimana sih cara menggunakan sebuah plugin, menaikkan skor di PageSpeed Insight. Nah, di sini saya coba. Nah, ini saya coba masuk ke website yang 5 pilar ini chronology.com. Nah, di sini web ini belum saya lakukan optimasi. Nah, di sini saya akan coba dulu webpage untuk speednya itu bagaimana. Nah, kemudian untuk startnya ini set performanya standar ya. Oke, di sini sedang testing, kemudian ini masih mendiagnosis menggunakan 4G ya atau jadi sekarang ya tampilannya itu kan seperti ini. Sambil menunggu di sini mungkin nanti kita akan optimasi itu kan gimana caranya agar didapat ketika skor di sini ada berapa banyak melakukan optimasi atau optimasi yang direkomendasikan. Nggak bisa dibilang ketika skor bagus belum tentu loadingnya cepat, bahwa loadingnya itu cepat. Jadi semakin tinggi skor ini belum tentu untuk loading website skornya juga bagus. Karena skor ini didapat. Oke, nah di sini saya coba cek ya di bagian ini, rekomendasi yang direkomendasikan oleh ternyata yang di sini untuk startnya itu. Nah, di sini kita menggunakan PageSpeed lebih ya, di sini speed indexnya 7 detik. Ada beberapa rekomendasi. Semakin banyak kita bisa dicek ya, ini sekitar 7 detik lebih direkomendasikan atau visitor harus skor di sini baru kelihatan ada tampilan. Tapi biasanya ketika loading website kita cepat menunggu, biasanya jadi skornya sudah pasti bagus. Ketika visitor menunggu bisa jadi ini, tapi ketika skor bagus itu loadingnya belum tentu. Jadi kemudian di sini saya coba untuk biasanya pengetesannya itu cepat, skornya bagus. Tapi ketika kita mengejar skor, kemudian juga saya coba di sini menggunakan tools lain, langsung aja ke ThinkWith.Google. Saya masuk ke bagian plugin. Kemudian di sini saya coba cek atau saya coba tes. Di sini saya akan coba menambahkan ini web yang belum saya lakukan optimasi ya untuk speednya. Jadi masih standar, maksudnya standar di sini masih apa adanya gitu. Website dibuat kemudian setelah itu web jadi. Nah, cuman memang karena loadingnya sangat lama menggunakan light ya, jadi ini ingin dioptimasi. Untuk kecepatan sih untuk dari rekomendasi saya tidak merekomendasikan live speed juga karena bisa ThinkWith.Google.com sedang proses ya ini pengecekan. Oke, ternyata di sini untuk mobil untuk 4G, tapi kebetulan atau koneksi 4G ini 7,4 second ya, jadi masih saya menggunakan pluginnya juga speed. Jadi biar ada ini sangat samaan sekali di sini. Untuk 3G ternyata lebih sama aja gitu, kita menggunakan sangat lama sekali dan juga pluginnya yang koneksi 3G. Nah, di sini ke bagian pengaturan. Nah, kemudian di sini ada instruksi atau kita cek dulu ya saran-saran ya. Karena kita aktifkan, kemudian lambat sekali masuk juga sama komentar juga. Oke, ini Papicon diaktifkan juga ya. Kemudian juga cache seluler. Nah, di sini mungkin untuk koneksi bisa di ini nonaktifkan untuk defaultnya. Ini sajikan salinan kebutuhan ya, misalkan untuk pengunjung seluler. Di sini koneksi 4G itu saya biarin aja, kemudian dikoneksi, kemudian di bagian 3G ternyata 15 detik itu sangat lama sekali, jadi mungkin nggak saya sarankan ya. Kemudian di sini ini biarin aja ya. Kemudian di sini pembersihan atau cache-nya kita coba diagnosis ulang ya. Kemudian juga apakah bisa lebih cepat atau sama saja gitu. Kalau tadi kan sekitar 7,1 juga di bagian 7,4, intinya kecuali loadingnya itu harus nunggu 7 detikan lebih. Baru di sini masih kelihatan tampilan dari menunya. Ini adalah cache-nya ya. Kemudian di sini ternyata di sini skornya itu sekitar 53. Nah, ini dari aja. Kemudian objek cache-nya di sini untuk speed index-nya 7,8 di sini ya. Di sini 7,4 ya. 7,8 objek cache-nya di 7,5. Jadi enggak beda jauh antara ada ekstensinya itu memcache, ada Redis dan juga biasanya itu menggunakan. Nah, ini untuk GTmetrix saya kurang tahu ya. Mungkin agak sedikit ya, mungkin bermasalah. Ini adalah teknisnya. Tapi di sini kita harus mengenable dulu di servernya untuk Redisnya. Kemudian juga di bagian portnya ini kan untuk memcache. Karena di sini pilih Redis ya, kita gunakan yang 6379.
Nah, kemudian juga ke bawah di sini aktif semua, kemudian simpan dulu perubahan. Nah, di bagian peramban di sini cache peramban ini bebas ya, opsional. Di sini keterangannya peramban menyimpan berkas statis secara lokal di peramban pengguna. Maksudnya jadi ketika pengunjung mengunjungi laman website ini, yang pertama kali memang semuanya pasti akan dimuat, tapi nanti di brosur penggunanya atau di brosur pengaksesnya akan disimpan berkas statisnya. Jadi ketika mereka mengunjungi web kita lagi, itu loadingnya akan semakin cepat karena permintaannya akan lebih sedikit. Kemudian sini simpan perubahan. Nah, di sini di tingkat lanjut, di sini klik instan saya coba aktifkan aja. Maksudnya ketika diarahkan seperti ini kursornya, itu akan langsung dimuat, di loading atau dimuat halamannya meskipun belum diklik. Jadi pada saat diklik nanti akan loadingnya lebih cepat, biasanya seperti itu. Nah, masuk ke bagian saya coba cek dulu ya umum pembaruan otomatisnya. Oke, ini optimasi, masuk ke optimasi gambar. Nah, di sini optimasi gambar, masuk ke bagian nah di sini kan ada pengaturan optimasi gambar. Permintaan cron otomatisnya ini bisa dibiarin aja ya. Kemudian hapus cadangan, ini hapus cadangan asli, optimalkan tanpa kehilangan. Kemudian juga di sini exit aktif. Nah, di sini WebP version ini aktif. Pengganti gambar WebP gak apa-apa, ini nonaktif, ini secara standarnya ya. Kemudian juga di sini WebP untuk screen ekstra, ini udah biarin aja, sudah sesuai. Di sini ada optimasi halaman. Nah, di sini adalah perkecil CSS kita aktifkan. Kemudian juga kita harus hati-hati ketika menggabungkan CSS. Kita harus lihat ya apa yang terjadi di tampilan website kita karena kita menggabungkannya. Di sini buat ulang CSS, kemudian di sini bisa diaktifkan, kemudian di sini CSS-nya, maksudnya inline CSS-nya kita aktifkan. Tapi kita harus hati-hati, kita cek dulu nanti. Nah, di sini muat secara asinkronus ya, CSS-nya kita aktifkan. Di sini optimasi tampilan huruf, di sini bisa menggunakan swap aja ya. Maksudnya selain ini untuk menambahkan font display ke semua aturan sebelum meng-cache CSS guna menentukan bagian huruf harus ditampilkan saat sedang diunduh. Nah, di sini disarankan swap. Kemudian setelah itu masuk ke ini baru CSS ya. Masuk ke JavaScript, di sini perkecil, kemudian juga gabungkan JavaScript, di sini ditunda aja. CSS sudah, pengaturan HTML juga di sini perkecil HTML-nya. Kemudian juga hapus string query, nggak masalah ya. Di sini juga untuk muat Google Font secara asinkronus ya. Kemudian juga hapus Google Font atau di sini nonaktifkan aja. Di sini juga emoji juga dihapus. Nah, di sini ada pengaturan media, di sini tunda muat gambar, di sini aktifkan lazy load ya ini. Jadi akan ditampilkan ketika halamannya tampil atau akan dimuat atau ditampilkan, maksudnya gambar tersebut akan dimuat hanya ketika saat ditampil di layar. Kalau misalkan nggak tampil ya nggak akan dimuat. Di sini penampung responsif diaktifkan juga. Kemudian di sini sebentar. Oke, ini cukup ya. Yang penting lazy load. Kemudian juga di sini ini biarin aja. Kemudian juga setelah itu kita simpan perubahan. Nah, setelah itu jangan lupa ya di sini bersihkan semua untuk cache-nya. Jadi biar terupdate. Nah, kemudian saya coba cek ulang. Ini untuk tadi kalau tidak salah itu 73 ya untuk skornya. Nah, jadi kita belum cek juga tampilannya ada perubahan atau enggak. Soalnya kan kita melakukan tadi JavaScript, CSS-nya itu digabungkan. Kemudian juga kalau diperkecil sih biasanya tidak akan ada masalah. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini performance-nya naik dari 73 ke 91. Nah, ini juga skor-skornya bagus semua gitu. Hijau semua. Tapi kita belum cek ya. Ini untuk yang bagian ini desktopnya 100, kemudian juga ini 98. Nah, tapi di sini kita belum cek ya tampilannya seperti apa, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, dan ternyata di sini tidak ada perubahan sama sekali.
Jadi tidak ada masalah untuk optimasi yang kita lakukan barusan. Nah, contohnya itu instant click. Nah, di sini kan ada kontak ya. Nah, kita sedang mengarahkan mouse itu atau kursornya itu ke tombol ini. Ini sudah dimuat. Jadi ketika diklik, nanti akan lebih cepat untuk loadingnya. Oke, mungkin itu ya untuk plugin untuk mempercepat loading sebuah website. Nah, saya biasanya itu menggunakan tergantung dari servernya juga, karena kebetulan server saya menggunakan Lightspeed ya. Saya menggunakan pluginnya juga Lightspeed, guys.